Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Teman-teman, tidak lupa kita bersalawat buat Nabi kita. Iya, betul, Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk para keluarganya dan para sahabatnya. Teman-teman, adik-adik, hari ini Kak Danang ingin bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq. Mau dengar? Duduk yang rapi dulu. Telinganya sudah siap? Boleh siapkan makanan kecil sembari kalau sudah waktunya berbuka ya. Silakan disiapkan takjilnya. Boleh kurmanya, boleh kolaknya, dan dengarkan cerita dari Kak Danang tentang Abu Bakar Siddiq. Duduk yang rapi, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagu sebelum Kak Danang buka, sebelum Kak Danang mulai, lagu tentang sahabat Odi. Dengarkan. Sahabat Odi, teman sejati, selalu di hati. Sahabat Odi menginspirasi, mencerdaskan anak negeri. Ayo tersenyumlah, ayo tertawalah, jangan lupa berbagi untuk seluruh negeri. Sahabat Odi, teman sejati, selalu di hati. Sahabat Odi menginspirasi, mencerdaskan anak negeri. Ayo tersenyumlah, ayo tertawalah, jangan lupa berbagi untuk seluruh anak negeri. Begitu lagunya. Tolong dihafalkan ya. Nanti insya Allah kalau teman-teman ada yang hafal, boleh direkam, nanti dikirim ke Kak Danang. Kak Danang kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya kurma. Oke, baik teman-teman. Seperti tadi Kak Danang bilang, Kak Danang mau bercerita. Tadi cerita apa ya? Betul. Abu Bakar Siddiq. Adik-adik mau tahu? Nah, adik-adik, Kak Danang mau cerita ketika Abu Bakar kecil ya, bukan yang besar. Kalau Abu Bakar besar, dia bersama Rasulullah. Tapi Abu Bakar kecil memiliki hati yang sangat lembut dan hati yang terjaga. Dijaga sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ceritanya. Waktu itu Mekah di sekelilingnya banyak sekali berhala. Ada Lata, Uzza, dan Manat. Dan ayahnya Abu Bakar menyembah berhala-berhala itu. Ketika suatu hari si ayam jago berkokok, matahari terbit dari ufuk timur. Ada lagunya. Mentari pagi indah berseri, burung berkicau, senangnya hati. Tanya pada bunda, siapa jadikan? Tentu jawab bunda, Allah Maha Pencipta. Betul, yang mencipta segala yang ada di langit dan di bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari itu ayahnya Abu Bakar mengajak Abu Bakar ke kota Mekah untuk berdagang. Adik-adik tahu, Abu Bakar besar adalah seorang saudagar kaya. Dia adalah orang kaya yang memiliki usaha sangat banyak, sama seperti ayahnya. Jadi dia dari kecil sudah belajar sama ayahnya berdagang. Hari itu ayahnya menyiapkan permadani yang akan dijual, kain sutra yang akan dijual, peralatan dari perak yang akan dijual, dan Abu Bakar kecil diajak sama ayahnya. Dan ayahnya sudah menyiapkan semua itu di unta yang akan mereka bawa ke kota Mekah. Kemudian mereka berdua berjalan ke kota Mekah.
Ketika sampai di kota Mekah, ayahnya berkata kepada Abu Bakar, "Anakku, ayah akan bawa dagangan ini ke pasar. Kamu beribadah dulu, berdoa kepada Tuhan kita. Minta sama Tuhan kita agar dagangan ayah laku semuanya." "Aku harus berdoa, ayah?" "Iya, cepat. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Kau harus berdoa kepada Tuhan kita." "Baiklah, ayah." Kemudian ayahnya pergi, teman-teman, ke pasar dekat kota Mekah, dekat dengan Ka'bah. Lalu si Abu Bakar kecil males-malesan berdoanya. Kenapa? Tadi kadang bilang hatinya terjaga sama Allah. Dia tidak percaya dengan Tuhan itu. Masa Tuhan dibuat dari tepung terigu, adik-adik? Ada juga dari kayu, ada juga dari logam, ada juga dari batu, dan yang membuat itu adalah manusia. Kenapa harus disembah? Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Si Abu Bakar kecil disuruh berdoa dengan Tuhan yang ada di kota Makkah yang hari itu ada di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ada yang kecil ukurannya, ada yang sedang ukurannya, bahkan ada yang sangat besar. Dia berdoa, tapi berdoanya seperti ini. "Ya Tuhanku, kalau kau memang benar-benar Tuhan, hari ini aku ingin minta dikasih baju yang sangat bagus. Dan juga makanan yang banyak ya. Ayo berikan untuk aku." "Kau diam saja. Aku minta baju yang bagus dan juga makanan yang banyak. Berikan ya." "Kau bukan Tuhan ya?" Penasaran Abu Bakar kecil. Dia kemudian ke Tuhan yang berhala yang cukup besar. Sama permintaannya seperti tadi. "Aku minta baju yang bagus, aku minta diberikan makanan yang banyak." Tapi semuanya terdiam. Mana ada patung yang bisa berbicara, adik-adik? Tidak ada. Dan itu semua manusia yang membuatnya. Kenapa disembah? Abu Bakar kecil sudah tidak percaya, teman-teman. Dari kecil dia tidak percaya. Bahkan setiap dia diajak sama ayahnya untuk berdoa, dia sebetulnya tidak pernah mau. Tidak ada satupun yang menjawab dan memberikan. Beda dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan ciptaannya, bumi, matahari, bulan, bunda dan ayah, laut, air terjun, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan patung yang membuatnya saja manusia. Abu Bakar kecil berjalan ke berhala, ke Tuhan yang agak besar. Banyak sekali Tuhannya ya. Lalu sama dia minta seperti tadi, baju yang bagus, makanan yang banyak. Tidak dijawab, teman-teman. Walaupun dia lebih besar dari patung-patung yang lain. Jengkel Abu Bakar. Kesel dia. Karena memang dia tidak percaya. Kenapa harus disuruh berdoa? Lalu dia mencari sebuah batu. Batunya buat apa kadang-kadang? Batunya akan dia lempar ke berhala yang besar itu. Dia bilang apa? "Kalau kau Tuhan, ketika aku lempar batu ini, kau pasti menghindar." "Aku lempar ya. Kau Tuhan bukan? Cepat lari." Kenapa diam saja? Pasti diam, adik-adik. Karena dia patung. Dia bukan hewan yang bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat. Dia patung yang tidak punya ruh, yang tidak punya nyawa. Akhirnya batu yang dia pegang, dia lempar ke berhala yang besar itu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Patungnya jatuh.
patungnya perlahan-lahan bergerak dan terjatuh. Ketika jatuh menyentuh tanah, kepala patungnya terpisah dengan tubuh patungnya. Abu Bakar kecil melihat ke kanan, dia melihat ke kiri. Syukurlah, alhamdulillah tidak ada yang melihat. Lalu perlahan-lahan dia berlari meninggalkan patung itu yang kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya. Subhanallah adik-adik, inilah Abu Bakar kecil. Dia tidak pernah mau sama ayahnya disuruh berdoa kepada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang dibuat dari berbagai macam bahan baku. Tepung terigu, kayak roti, kayu, kayak lemari, logam, kayak pisau, dan juga batu. Itu semua dibuat dan mereka sendiri yang menyembah. Abu Bakar dari kecil tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan berhala-berhala itu, adik-adik. Sehingga ketika dia dewasa, menjadi orang sukses, berdagang, berusaha, lalu bertemu dengan Rasulullah dan menjadi sahabatnya Rasulullah. Bahkan dia adalah sahabat yang paling luar biasa, memiliki hati yang lembut dan juga ketegasan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dia mempercayainya. Jadi ketika Rasulullah dapat wahyu dari Allah yang pertama kali diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar sahabat yang pertama meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Kemudian dia mau membaca 2 kalimat syahadat, adik-adik. Dan dia adalah sahabat yang pertama masuk Islam. Bareng-bareng yuk sama Kak Danang, yuk kita baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa, adik-adik. Karena doakan adik-adik bisa seperti Rasulullah, bisa seperti Abu Bakar, dan bisa seperti sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang suka berbagi. Abu Bakar menolong Rasulullah dalam menyiarkan, dalam menyebarkan ajaran Islam. Dia memberikan infak yang sangat banyak, bahkan seluruh infaknya buat Rasulullah berdakwah. Adik-adik, begitulah cerita Deka Danang. Yuk, sekarang kita baca doa penutup majelis dan juga hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dadah.